Ya, dahsyat men. Pengertian dahsyat men itu sebenarnya apa ya, kalau saya ingin mengatakan pidato Anies itu sebenarnya kalau dibilang hebat-hebat banget juga enggak juga. Anies jenis orang yang berpidato itu seperti Pak Jimli Asyidiki, yaitu cenderung datar, tidak meledak-ledak ya. Kemudian cenderung bertutur, bercerita dengan bahasa yang terukur ya. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Government of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Zufa, Syarikat Islam akan mengambil peran yang makin penting lagi di Indonesia dan umat Islam ke depan. Takbir! Allahu Akbar! Yang dibahas hari ini saya dengar banyak yang terkait dengan perekonomian. Ini adalah aspek yang harus kita perkuat, dan sesungguhnya Syarikat Islam sudah memikirkan ini ketika dulu menjadi Syarikat Dagang Islam. Pada saat itu sudah melihat kekuatan ekonomi sebagai aspek yang harus ditumbuhkan. Kami di Jakarta berpandangan yang sama. Di DKI Jakarta kita mengikhtiarkan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang kecil harus besar, tapi yang besar makin besar juga. Dengan begitu semua bergerak, semua tumbuh. Di Jakarta ini, Pak Hamdan, sebelum ada approach baru yang punya izin usaha mikro kecil, itu hanya 58.000 yang punya izin usaha. IUMK namanya, izin usaha mikro kecil. Kenapa sulit berkembang? Satu, dibatasi aturan zonasi. Kalau bukan zona usaha tidak mendapatkan izin usaha. Nah, puluhan ribu ibu rumah tangga punya usaha di rumahnya, bikin catering, bikin makanan, bikin segala macam. Mereka tidak punya kantor khusus di rumahnya. Mau mengajukan kredit, mau mengajukan pinjaman, semua membutuhkan izin usaha. Pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha karena bukan di daerah untuk usaha. Ini namanya pemerintah menutup pintu struktural untuk kemajuan. Alhamdulillah sekarang di Jakarta seluruh wilayah diizinkan untuk mendapatkan tempat izin usaha mikro dan kecil di Jakarta. Takbir! Allahu Akbar! Karena kalau itu tidak dibuka, yang kecil tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Yang kedua, akses pasar. Bapak Ibu sekalian, akses pasar itu semua usaha mikro itu perlu pengantaran, perlu delivery. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tamrin, itu dulu Jalan Tamrin pernah ditutup, tidak boleh untuk motor. Kalau tidak boleh untuk motor itu artinya apa? Pengantaran pesanan dari rumah-rumah itu ke kantor-kantor tidak bisa jalan. Satu hari di Jalan Jenderal Sudirman jumlah pengantaran menggunakan motor jumlahnya 500.000 per hari. 500.000. Seluruh Jakarta delivery per hari 14,5 juta delivery per hari. Di jalan situ aja 500.000. Ketika motor-motor ojek tidak boleh masuk wilayah itu, artinya pesanan-pesanan yang datang dari wilayah itu tidak bisa diantarkan. Artinya rumah tangga yang punya usaha mikro kecil tidak bisa masuk ke pasar itu, ditutup. Yang bisa melayani yang sudah besar-besar di sana. Alhamdulillah itu dibuka sehingga ratusan ribu rumah tangga di Jakarta bisa kembali mengirimkan hasil kerjanya, hasil produksinya ke pasar-pasar di sana. Buka. Ini yang saya maksud dengan membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Dibuka pintunya, dibuatkan izin, diberikan kesempatan, diberikan akses pasar,
Dan lalu ketika pandemi kemarin ada hikmahnya. Kita berbondong-bondong mendatangi orang untuk jadi pemimpin yang hebat. Minimal kata Nabi, ini 5 resepnya. Silahkan Bapak catat, amalkan. Insya Allah selama Bapak amalkan, Bapak bukan cuma pemimpin di dunia, tapi insya Allah pemimpin di akhirat kelak. Ini bekalnya. 1 kata Nabi, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Tidak mungkin bisa jadi pemimpin kalau goblok. Masa ada wali kota beleng-beleng? Masa ada kadis beleng-beleng? Masa ada kadis dongo? Tidak mungkin. Maka untuk menjadi cerdas, pintunya tuntut ilmu pengetahuan. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat, tapi apa? Apa? Iqra, baca. Baca ilmu administrasi, baca ilmu pemerintahan, baca ilmu audit, baca ilmu sinematografi, fotografi, dan macam-macam. Semua kita baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Karena kalau Bapak tambah ilmu, belajar bukan atas nama Tuhanmu, maka dia akan menjadi ilmuwan yang sombong. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Misal mau sombong dasat latif, gelarnya banyak. Itu gelar saya, bukan kaleng-kaleng bos, ya kan? Mau sombong, banyak followernya. Penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 220 juta. Mau sombong? Oh jangan. Kau hebat dasat bukan karena kamu jago pidato, tapi ada yang nonton. Biar saya menggebu-gebu ceramah 1 jam berapi-api dalam masjid, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Aris. Sudah lama itu sakit itu Ustaz di dalam. Iya toh? Apa yang mau disombongkan? Maka saudaraku para ASN, kalian kalau mau dapat kadis, kepala bagian, ke sekda dan sebagainya, tidak usah kau cari muka sama atasanmu. Lebih isi sumber daya manusia. Belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ada 4 sahabat Nabi. Nabi sendiri mengakui, dari 4 sahabatku, Ali bin Abi Thalib paling cerdas. Ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ini adik-adik, ibu bapak, kalau disodorkan, Pak Haris tawarkan iPhone 13 Max Pro dengan kitab Durratun Nasihin, bapak pilih mana? Pilih mana? Kitab. Pencitraan. Bapak pilih mana? Handphone. Ali bin Abi Thalib. Ali, harta, ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, digembok itu kaleng. Sudah itu kaleng-kaleng tersebut, sudah itu dimasukin lemari, gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya Pak? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Apa anda setengah mati kamu jaga itu duit? Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ibu gubernur. Kemana-mana dikawal Satpol PP, polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustadz. Biasanya itu yang Satpol itu kebanyakan pegawai honor. Bapak tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kan dulu namanya PTT toh,
Pegawai tidak tetap 3 tahun PTT. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Kalian alhamdulillah bersyukur kepada Allah sudah menjadi PNS ASN. Nah, orang yang punya ilmu itu yang jaga dia. Tapi harta dia yang jaga. Yang kedua, kelebihannya, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Di kampung saya dulu waktu saya masih SMP, ada orang kaya, juragan tambak, banyak betul tambak ikannya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya di buku besar yang ada gambarnya, besar tulisannya. Eja ini nek, PEP tambah PEP, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Banyak duitnya tapi beleng-beleng. Masuk di wartel, dia buka itu nomor telepon anaknya, langsung dia bilang, teriak, halo ambokmu nak, bapakmu nak, halo Penrang, halo. Saya lihat bagaimana mau nyambung, dia tidak pencet dulu nomornya. Saya bilang, Pak Haji pencet dulu nomornya. Dia bilang, ya kau ajarlah saya karena kau ada sekolahmu. Pencet. Sudah itu, untuk yang di mulut disimpan di telinganya, yang di telinga disimpan belutnya. Teriaklah dia, halo, halo. Dan didengar. Saya bilang, Haji terbalik Haji. Dia bilang, loha, aduh. Itu aja duitnya Pak. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Das Adlati. Orang sekarang Pak takut keluar-keluar. Kenapa? Lagi mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Pak Anies. Ayo, hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang bos, pulang bawa uang Pak. Gara-gara apa? Ilmu. Bapak tahu enggak kenapa penonton saya di YouTube sudah lebih 200.000? Kenapa? Apa karena saya gagah? Enggak, saya jelek, ceper, pendek. Setiap saya ketemu sama orang, kalau di televisi kita lihat besar, ternyata orangnya aslinya kecil. Bilang kayak ternyata aslinya lebih gagah. Lalu kenapa Allah angkat derajat saya? Karena saya punya ilmu. Maka tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu, kalau kalian mau diangkat derajat, belajar deh. Belajar. Dan Allah janji, bukan caleg yang janji. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu. Coba lihat Pak, mau lihat contohnya. Saya meskipun terlambat, Bapak lebih dulu datang. Meskipun saya terlambat, pasti saya duduk di depan. Ustaz, apa Ustaz? Di depan meja, Bapak tidak punya konsumsi depan meja. Saya ada bos. Padahal saya terlambat. Itu baru di dunia Allah sudah buktikan. Beda derajatmu. Saya baru-baru diundang kabar reskrim Mabes Polri. Kumpul semua penyidik, Ustadz Kogaspol. Selesai itu apa kata yang undang saya? Pak Ustadz, tidak ada orang yang berani marah-marah di reskrim Polri di sini. Semua orang masuk di sini pegang tangan begini. Kamu datang di sini, kau marah-marahi kami, kau maki-maki kami, sudah itu dikasih kau lagi duit. Gara-gara apa? Ilmu. Maka saudaraku ASN, belajar. Pangkat boleh sama, golongan boleh sama, kualitas pasti berbeda, tergantung persiapan SDM kalian. Tidak ada orang yang hina hidupnya kalau dia belajar dengan baik. Jangan cari jalan pintas. Jalan pintas mau dapat jabatan, cari muka. Kamu dapat mukamu, tapi kau tidak punya harga diri. Tapi kalau kau punya ilmu, kau tidak ada jabatan, tapi kau punya ilmunya. Kau dapat ilmunya, kau menjadi manusia berkualitas. Dan orang berkualitas dilempar kemana saja, dia tetap akan berfungsi karena dia punya ilmunya.
Siapa rezim berganti tetap dicari. Kenapa? Dia punya ilmunya. Anda yakin Indonesia akan terpuruk terus seperti ini, diangkat kepala dinas sana cari muka? Enggak. Ke depan orang semakin berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena sekarang orang tidak bisa lagi main mata. Semua orang bisa dipublikasi, semua manusia bisa menjadi wartawan, semua kita di kantor bisa mempublikasi ada ketimpangan melalui apa? WhatsApp. Jadi akan suatu saat nanti akan dicari orang-orang yang berpendidikan. Maka belajar, jangan lagi ada dengki. Oh, apaan itu? Baru 2 tahun dia kerja sudah dipromosi. Saya sudah 5 tahun tidak dipromosi. Begini bos, betul dia baru 2 tahun tapi otaknya, prosesornya Pentium 4. Kamu sudah 5 tahun tapi otakmu Pentium 1. Lambat loading gambar kamu. Suruh bikin surat sudah ada contohnya. 2 hari ditanya sudah jadi, sudah Pak mana? Belum di print. Belum sudah namanya itu. Kan banyak ASN begitu. Sudah Pak. Tinggal ditanda tangan. Belum sudah namanya itu. Namanya sudah. Sudah ini. Kalian kalau mau sukses jadi pemimpin, belajar. Nabi jelaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mendaki dunianya dengan ilmu, siapa mendaki akhiratnya dengan ilmu, siapa mendaki dunia dan akhiratnya dengan ilmu pengetahuan. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya orang malas yang tidak mau cerdas. Zaman Pak Aris awal-awal jadi PNS kan susah belajar Pak, cari bukunya. Sekarang gampang, ada guru yang serba tahu Pak, Mr. Google. Hanya orang malas yang tidak mau belajar. Bapak cari masalah apa saja di situ, Bapak online ditemukan semua Pak. Cuma yang Bapak selalu searching apa? Gambar-gambar porno. Satu, dua, karena waktu yang terbatas. Kalau Bapak mau sukses kata Nabi, ahsin kalamak, haluskan tutur katamu. Orang bodoh yang tidak mau belajar dari kasus Jakarta, kasar ngomong tidak ada senang Pak. Makanya saya heran kalau ada orang mengaku ahli agama, tokoh, pakar, belajar soal agama, tapi kasar mulutnya, perlu belajar tentang adab. Maka melayani dengan tutur kata yang lembut memudahkan rezeki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau ngurus apa? Ini deh, saya punya berkas-berkas ini tentang pajak saya ndak lengkap. Oh, gampang Pak. Itulah gunanya kami dihadirkan di Gaji Negara untuk mengurus Bapak. Tenang aja Pak. Bapak duduk di situ, kami yang selesaikan. Dia bahagia, dia senang. Maka begitu selesai urusannya, Dek, ini ada pembeli pulsa. Ini sogok. Bukan, ini hadiah. Dan tidak cukup sampai di situ, dia akan sebut sama temannya, kalau kau pergi urus pajak, ada itu namanya ini, si Firman, kau cari dia itu, baik itu, bagus bicaranya, jangan kau ketemu si Joni, kasar itu, duit aja matanya. Akhlak yang baik. Dan demi Allah, tidak ada orang tidak senang orang tutur katanya lembut. Sebaliknya, tidak ada orang yang senang tutur katanya kasar. Maka menjadi pelayan, abdi masyarakat, tutur kata yang lembut. Kalau Bapak tahu dia Muslim, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu kabarnya. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan hari ini Bapak sehat walafiat. Urusan ini dilancarkan. Selain Bapak gaji dapat tiap bulan, promosi kenaikan pangkat, juga Bapak dapat pahala di akhirat kelak. Kenapa? Karena bekerja dengan akhlak. Kalau Bapak kasar, hanya dapat gaji bulanan, numpuk juga dosa bulanan. Goblok memang kamu. Sudah tahu berkas ini yang dibutuhkan, kenapa kau tidak bawa? Kau pulang dulu. Oh.
viral Bapak. Inilah ASN yang kasar mulutnya. Maka tutur kata yang lembut. Heran kita, tinggi sekolahnya, mulutnya kasar. Heran kita, pelatihan tiap tahun, tapi tetap aja kasar. Berarti itu habis-habisin anggaran saja. Maka ASN yang baik, kalian mau sukses, tutur kata yang lembut. Terutama pimpinan. Kalau Bapak pimpinan harus jadi teladan. Jangan sampai merasa pimpinan kasar sama anak buah. Sampai kapan kau bisa jadi pimpinan? Naik terus. Ada batasnya? Ada. Apa batasnya? Pensiun. Begitu kau pensiun, anak buahmu dapat jabatanmu. Tidak ada lagi kau punya harga diri. Tidak dihormati. Ketemu pura-pura tidak kenal. Bahkan dia jadi kanan adik. Nah, itu dulu bosnya Bapak kurang ajar sekali dulu, kasar dulu. Tapi kalau kau baik, jadi pemimpin, dia jadi anak buahmu jadi bos, ada keperluanmu, Dek, oh ya Pak, nanti kami yang ngurus itu. Tidak usah Bapak lagi yang turun tangan masalah ini. Ini kemenang. Iya Pak, saya tahu kemenangan, tapi aman Pak, biar kami yang ngurus. Tapi kalau jelek akhlaknya, begitu dia tahu bukan cuma dia yang sial, anaknya juga ikut sial. Bapaknya itu kasar, persulit dia ya, persulit. Kalau bisa jangan ada mukanya di sini tuh anak. Nah kan? Maka tutur kata yang lembut. Tidak ada orang senang itu orang kasar Pak. Bahkan suami istri saja kalau dia kasar pasti gaduh terus itu rumah tangga. Ini ibu-ibu nih sekalian tambahan. Kalau suamimu marah, dimarahi di kantor, capek dia pulang kantor, peluk dia sambil kau menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syakku. Tenang perasaan suami. Masuk kamar berantakan kamarnya, baru bodoh memang kami ini jadi istri. Kau peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah, wah. Tenang. Suamimu marah-marah jangan bertengkar. Kalau dia marah, suami marah, istri cooling down. Kalau istri marah, suami cooling down. Bertengkar, anak yang bingung. Ada juga rumah tangga begitu, kasar mulutnya dua-dua, suami istri. Bertengkar. Tiap hari bertengkar, tapi hamil lagi. Ada juga PSN begitu. Coba. Kalau bapak-bapak marah istri, selalu alasan rapat. Kamu tidak pernah di rumah, keluar aja kerjamu terus. Nggak usah Bapak, guys keluar begini karena saya cari uang untuk kamu. Oh bertengkar Pak. Kalau dia marah-marah begitu, nyanyi aja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Mantap, enak. Rumah tangga yang saling melembutkan tutur katanya, insya Allah bahagia. 3, kata Nabi, kalau kalian mau sukses menjadi pemimpin, silul arham, sambungkan persaudaraan. Di kantor ASN biasanya kelihatan damai tapi gersang. Apa yang membuat mereka kadang-kala bertengkar, pecah persaudaraan? 1, al-istighalu bi'ulubil khalq, suka sekali cerita kejelekan orang. Karena cari muka sama pimpinannya, dia jelek-jelekkan temannya. Itu perempuan biasa gitu kan. Duduk. Atau ada juga bapak-bapak tukang gosip. Kelainan jenis kelamin itu. Kalau bapak-bapak ngumpulkan paling cerita soal, aduh rewel itu mobilku, sudah diperbaiki remnya, rusak lagi setirnya. Rumah saya itu bocor terus atapnya. Anakku tuh yang bungsu nakal betul, paling itu. Tidak ada suami bapak-bapak ngobrol, berapa harga lipstiknya istrimu? Kayak ibu-ibu biasa kan duduk. Dia tidak cerita mulutnya, tidak cerita ini, tapi bibirnya lewat temannya. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Kantor yang banyak tukang gosipnya pasti tidak produktif. Kalau dulu orang gosip Pak agak susah, harus face to face, ketemu Pak. Sekarang
gosip tidak mesti ketemu. Satu di Dinas Tenaga Kerja, satu di Dinas Pendidikan, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Surabaya. Di mana dia gosip? Di grup WhatsApp. Pecah persaudaraan. Tidak ada orang yang senang dicerita aibnya, Pak, meskipun itu benar. Maka Allah melarang, jangan kau cerita jeleknya orang. Itu disebut ghibah. Tapi yang saya cerita betul, Ustaz, justru betulnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak usah cerita. Katanya astagfirullah, auzubillah min dzalik. Tidak usah deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Selesai itu urusan. Tapi kalau kau tambah, iya, saya tahu itu. Tambah diperbaiki dudunya. Oh, setan masuk di situ. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Saya tadi aja lewat di sini, ada yang saya dengar gosip. Dia gosipin saya. Dia bilang apa? Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Nah ya, berhenti gosip. Kantor kalau banyak penggosipnya pasti pecah persaudaraan. Mana ada orang senang diceritain. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Sangka buruk. Sombong betul. Tidak pernah lagi dijawab WhatsApp saya. Bagaimana mau dijawab? Kamu ngetik nomor HP salah angka, bos. Dan tidak pernah nyambung. Sangka baik. Tidak ada baiknya orang sangka buruk, Pak. Percaya deh itu. Kenapa buru-buru betul? Nanti disenggol aja, ditabrak saya. Sangka baik. Lagi mau ke toilet, mencret dia kasihan. Jangan pernah sangka buruk. Sangka baik. Orang bule bilang positive thinking. Suami istri 5 tahun berkeluarga, tidak punya anak. Tahun ke-6 dia pergi periksa. Kata dokter, alhamdulillah, ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, jangan kau cerita-cerita ya. Kalau kau cerita-cerita, malu kita kalau tidak jadi. Oke, rahasia berdua ya. Iya, tidak ada yang bocorkan. Oke, demi Tuhan tidak boleh bocor. Oke. Selang beberapa saat datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibu dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN, ibu. Kenapa, Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu ini? Astagfirullah, pasti suamiku lagi yang kasih bocor ini. Kurang ngajar, dia bilang sumpah-sumpah. Datang suaminya kerja, kasihan santai-santai. Apa? Kau bohong memang. Apa lagi, Bu? Kau bohong kamu. Apa? Kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Kasus kau yang pasti bocorkan. Bukan demi Allah. Apa demi Allah? Demi Allah. Kenapa bisa dia tahu? Nah, hanya kita berdua. Marah juga suaminya. Dia datang ke kantor PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya, Pak. Untuk apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang mau dihapus, Pak. Tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa pakai lilin, Pak. Inilah kalau sangka buruk. Ya, sangka baik saja. Mau saya kasih contoh yang namanya sangka baik. Kasus soal azan yang baru-baru heboh. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, siapa yang merasa dihina, merasa tersinggung dengan pelecehan azan itu, naik semua tangannya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap. Sekarang saya minta tolong kau jawab dengan jujur. Siapa yang tidak datang menjawab azan ketika azan waktu sholat? Tidak ada naik tangannya. Saya bilang, bos, penting kau membela kalimat azan, tapi jauh lebih penting kau datang menjawab panggilan azan. Itu disebut berpikiran positif. Selalu cari celah bagaimana supaya orang berpikiran positif. Saya lagi ditanya lagi, Ustadz, bagaimana ini logo halal? Saya bilang, ini bangsa paling suka ribut. Logo halal, kalau kau tidak mau pakai, ya tidak usah, itu kan bukan kewajiban. Pemerintah juga ngapain kau urus-urus itu? Logo halal, lebih banyak halal yang penting diurus. Bagaimana itu anak-anak kita SMA, SMP terhindar dari narkoba?
Bapak enggak tahu enggak, saya ini keluar masuk lapas, bukan di penjara ya, ceramah. Keluar masuk penjara, ceramah, rutan dan lapas, Sabang sampai Merauke. Umumnya penjara kita penuh, di atas 80% narkoba. Kenapa bukan itu yang diurusi menteri? Ngapain ngurusin yang ecek-ecek begini? Itu yang namanya dibawa ke pikiran positif. Maka Bapak ketika menemukan sesuatu, cari bagaimana caranya berpikir supaya kita positive thinking. Wih, dia ceritai kau. Kurang ajar dia ceritai saya itu. Memangnya dia lebih baik dari saya? Itu namanya negative thinking. Tapi bawa sisi positif, dia ceritai kau. Alhamdulillah, berarti ada kesempatan memperbaiki diri. Dia jelek-jelekkan kamu, dia tidak suka kamu. Salah, justru dia suka saya itu, dia cerita saya. Kok bisa? Nanti di akhirat amalnya saya ambil. Karena orang ceritakan kita kan diambil amalnya. Alhamdulillah, amal gratis dari dia. Itu disebut berusaha membawa ke positif thinking. Bapak jadi kepala dinas, bapak jadi kepala bagian, anak buahmu protes, positive thinking. Oh, berarti ada masalah dalam kepemimpinan saya ini. Tidak mungkin mereka berani cerita saya kalau tidak benar. Itu yang disebut berusaha membawa ke sisi positif. Maka kalau kita selalu berprasangka baik, kritik, koreksi tidak akan memecahkan persaudaraan, apalagi berujung pada mutasi. Kasih nonjok dia, staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah mutasi dia. Itu orang yang merasa jabatan ini milik. Tapi orang yang mau memperbaiki diri, dia selalu berpositif. 3, karena waktu yang terbatas. 4, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Sedekah. Sedekah itu Pak, tidak selalu duit. Apa sedekahnya ASN? Sedekahlah dengan pelayanan prima. Apa sedekahnya ulama? Ilmunya. Apa sedekahnya anggota DPR? Ya kau bikinlah perda yang mensejahterakan rakyat. Apa sedekahnya orang kaya? Ya kau sedekahlah dengan duitmu. Tapi bersyukur mampu bersedekah dengan pelayanan prima, selesai gajian ada sedekahnya meskipun sedikit. Ibu-ibu nih yang cantik-cantik, yang pakai emas berlian. Kalau ibu-ibu meninggal, kira-kira ibu meninggal muda misalnya kena COVID, meninggal muda, kira-kira siapa yang pakai itu emas berliannya? Anak? Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi lah. Pasti kawin lagi. Dia dengar istri saya di ceramah saya di YouTube, langsung dia panggil, Ustadz, jadi saya nanti kalau duluan meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang, kau duduk di sini sayangku. Ku peluk dia baru memberikan penjelasan. Dengar baik-baik sayangnya, jangankan kau mati, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Siapa bilang ASN tidak boleh kawin lagi? Boleh Pak, boleh. Yang penting Bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi juga mampu dipecat. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sedekah. Pak, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Pengap rumahnya Pak. Kenapa pengap? Karena Bapak tidak pernah sedekah. Harta yang disedekahkan, zakat yang disedekahkan, itu adalah pembersih harta. Maka ulama-ulama fikih kontemporer, ulama-ulama modern yang akhir-akhir ini ada disebut zakat profesi. Zakat profesi itu dikeluarkan tiap bulan. Kalau Bapak tidak keluarkan zakatnya, maka akan mengotori penghasilan Bapak. Saya kasih contoh. Bapak, air putih yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, itu halal. Itulah gajinya Bapak tiap bulan. Tapi karena Bapak tidak keluarkan zakatnya, tidak bersihkan dengan sedekah juga, maka ibaratnya air 1 gelas itu yang tadinya bersih, Bapak ambil air toilet, tidak usah yang ada kuningnya itu, yang bersih,
Ya kan? Bapak mau ndak ambil satu tetes, celupin tangan, cik, satu tetes di gelas. Bapak masih mau minum itu air? Enggak. Itulah satu gelas harta Bapak yang Bapak dapat secara halal. Karena Bapak ndak kebersihkan dengan zakat sedekah, maka masuk satu tetes, Bapak kotor semua satu gelas. Maka kalau rumah tidak tenang, anak ndak nurut, istri pembangkang, pasti salah satu sebabnya Bapak enggan membayar zakat. Bersedekah. Gimana mau bersedekah? Nah, diajak serakah di kantor, honornya anak buahnya aja dipotong. Hati-hati Pak, yang ngambil haknya anak buah, ngeri Pak. Lebih baik hak kita yang diambil daripada kita yang ngambil haknya orang. Apalagi haknya ASN, kasihan yang cuma seberapa gajinya. Saya juga heran Pak, kalau ada orang nyogok sampai 500 juta untuk jadi ASN. Apa hebatnya itu ASN? Carikan saya ASN yang tidak ada utangnya di koperasi. Mana ada ini Bapak, saya yakin ada semua sudah di bank itu SK, sudah masuk kursus, sampai sekarang tidak keluar-keluar Pak. Maka kalau Bapak jadi ASN karena cari harta, keliru Pak. Tapi kalau Bapak jadi ASN karena pengabdian, betul-betul namanya abdi negara, sini lahannya. Dan hebatnya ASN, kalau dia melayani dengan hati, melayani dengan akhlak, maka tiap bulan dapat gaji, di akhirat juga jadi pahala. 5. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk mengadu kepada Allah dalam salat tahajud. Umar bin Khattab, khalifah, pemimpin, presiden, siang hari Pak, gagah perkasa. Malam hari dia sujud di hadapan Allah, menangis seperti bayi yang butuh dengan air susu ibunya, mengadu kepada Allah. Bapak ASN siang mengabdi, siang kerja, malam ngadu kepada Allah, minta pertolongan. Ya Allah, saya sudah capek di tempat ini, saya ingin lebih baik ya Allah. Minta, Bapak minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti sikabulkan. Allah pasti kasih. Kalau tidak dikasih, aku yakin Allah punya rencana yang terbaik. Contoh konkret, beberapa tahun yang lalu saya sama Pak Aris tinggalkan Sulawesi Selatan. Pak Aris, kenapa? Kalah ya didukung Pak, didukung. Tidak nyaman lagi situasi lingkungan Pak. ASN kan begitu resikonya Pak. Kita loyal sama atasan kita, ternyata atasan kita itu kalah. Apa boleh buat? Tiarap lagi kita Pak. Pak Aris ambil keputusan, kalau saya tinggal di sini tidak nyaman, hijrah ke Surabaya. Di Surabaya akhirnya menjadi kepala di kantor itu. Allah kasih Pak. Jadi berdoa, ikhtiar, jangan halalkan segala cara. Apa yang kau dapat tidak baik menurutmu, belum tentu tidak baik menurut Allah. Allah punya rencana. Maka bapak-bapak, ibu-ibu MS, kerja aja dengan baik. Tunjukkan loyalitasmu, tunjukkan prestasimu, berdoa kepada Allah. Selebihnya biar Allah yang ngatur hidupmu. Jangan mau mengambil alih tugas Tuhan. Tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini, tahun begini saya mau begini. Begitu tidak tercapai targetnya, stres, sangka buruk. Jangan. Kalau kau mau hidup sesuai dengan targetmu dan maumu, untuk apa ada Allah di dunia? Oh, ikut seleksi kepala dinas, tidak terpilih. Berarti ada punya rencana. Bisa jadi kalau Bapak terpilih jadi kepala dinas, bupati atau gubernurnya di situ ada proyek bermasalah, Bapak terseret. Allah sayang Bapak, parkir dulu jadi staf ahli. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah 5 resep. Tapi puncak semua itu adalah akhlak. Rasulullah hadir, ya Muhammad, untuk apa kau hadir di muka bumi ini? Kata Nabi, li utammimal makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu tujuannya Bapak hadir di sini, ingin memperbaiki akal dan akhlak. Karena demi Allah,
Orang yang cerdas tapi tidak ada akhlaknya bisa lebih hina dari binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing, Bu? Tahu kambing? Kakak saya di kampung masih sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kalau ada kambing beliau jelek, mengganggu, dia suka serang temannya, panggil penjaganya. Itu kambing nakal itu jual ya, bawa ke pasar. Sampai di pasar tidak ada yang beli, Pak. Dia bilang kakak saya, sudah bawa pulang, potong. Dagingnya jadi sate kambing, isi perutnya jadi konro dan coto, tanduknya jadi perhiasan, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, kulitnya jadi perhiasan. Semua dipakai, Pak. Tengkorak kepalanya jadi perhiasan. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan sama-sama. Kambing. Tapi kalau ada ASN, malas, dungu, kepala batu, tidak mau mendengar, bau keteknya, busuk mulutnya, kuat makan, mau diapa, bos? Siapa yang mau makan? Ayo, jual, siapa mau beli? Itulah sehingga Allah jelaskan, mereka yang tidak punya akhlak lebih hina dari binatang. Pemprov, pemerintah Indonesia tidak menginginkan ASN-nya lebih hina dari binatang, maka dihadirkan pelatihan seperti ini. Bukan menghabiskan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN. Saya berdoa kepada Allah, semoga yang pelatihan di tempat ini, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah tingkatkan derajatnya dunia sampai akhirat. Demikian, terima kasih Pak Aris atas undangannya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya